Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Titus 1 ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Salam seorang kasih Tuhan. Mari puji Tuhan, kita telah tiba di hari terakhir di bulan Februari. Hitunglah berkat Tuhan dan karunia Tuhan, supaya kita tetap bersemangat, bergembira, dan selalu bersyukur. Seorang kasih Tuhan, tentunya Anda, saya juga tahu, bahwa setiap kita berbeda. Tidak pernah ada orang yang sama. Bahkan kembar identik sekalipun. Semua kita berbeda. Tetapi, sekarang ini, akhir-akhir ini ada penyakit mental, jiwa, perasaan di mana merasa terasing, teralienasi. Bahkan cemas rasanya kalau berkumpul di tengah orang banyak dan merasa kesepian. Itu adalah perasaan keterasingan, perasaan disingkirkan. Dan itulah perasaan yang menyiksa. Memang benar kadang ada komunitas atau masyarakat yang menolak perbedaan. Dianggap berbeda, disingkirkan, sehingga mengusahakan selalu ada keseragaman, ada persamaan. Kalau enggak, silakan menjauh. Tetapi terpuji nama Tuhan. Saudaraku, engkau adalah khas dan unik. Kita adalah otentik karya Tuhan. Dan itu yang membuat kita berbeda. Ditambah lagi, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan panggil untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia. Di dunia yang menyalibkan Kristus, di tengah dunia yang menolak Kristus, tetapi di tengah dunia yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu, ada suatu hal yang sangat penting untuk dipelihara dalam batin dan pikiran kita, jiwa kita, supaya kita tetap bersemangat bahwa kita adalah tebusan Kristus, orang-orang yang telah dibaharui di dalam Tuhan. Dan ini yang diingatkan Rasul Paulus kepada Titus, seorang yang memimpin dan menggembalakan jemaat di Pulau Kreta, di mana orang-orang Yunani di Kreta dikenal sebagai pembohong, yang hidupnya dengan cara menipu. Mereka bangga dengan kejahatan, mereka bangga dengan keberingasan. Tapi ada sekelompok orang yang telah mengenal Kristus, menerima kasih karunia Kristus, gereja di Pulau Kreta, dan Titus yang menggembalakan. Rasul Paulus mengingatkan supaya hidup tidak bercacat celah dan memang menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Bukan mau menentang dengan perdebatan, tetapi milikilah cara hidup yang lebih baik karena pengenalan akan Tuhan. Singkatnya, menjadi berbeda adalah hal yang pasti. Dunia pasti menolak, dunia akan memandang kita aneh, tetapi tunjukkanlah teladan dengan hidup yang telah diubahkan oleh karena kasih Allah. Hal ini menjadi penting, saudara yang kasih Tuhan. Dunia ini nggak kekurangan orang pintar. Banyak orang pintar, bukan? Banyak orang yang suka berdebat dan ingin sekali didengar. Dari dulu seperti itu. Tetapi yang mau menjadi teladan, itu nggak berapa. Dan yang bisa menjadi panutan, itu nggak berapa. Justru lihat, sekarang yang menjadi panutan, yang dianggap panutan, yang disebut dengan influencer ini, dengan cara dunia. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, teladan hidup sesungguhnya adalah hidup yang telah dibaharui oleh Tuhan. Dengan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Percayalah saudaraku, Bapak Ibu,
Gak pernah kegelapan mengalahkan terang. Sedikit saja terang, itu akan menerangi kegelapan. Tapi kegelapan akan berusaha, atau kuasa-kuasa berusaha memadamkan terang yang ada pada kegelapan itu. Tujuannya apa? Supaya kegelapan yang menjadi menang. Kegelapan sendiri tidak bisa mengalahkan terang, tetapi ada kuasa yang mau memadamkan semangat kita. Oleh karena itu, jangan biarkan semangatmu padam di dalam Tuhan, supaya kita bisa membawa terang ke dalam kegelapan. Bagaimana caranya? Biarlah kita tetap disinari dan diterangi oleh kasih Kristus. Hidup melekat kepada Kristus, melihara persekutuan di rumah atau di dalam persekutuan kecil di mana kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Ingatlah, keteladanan sangat dibutuhkan. Dan biarlah keluarga kita juga diterangi oleh kasih Kristus, sehingga setiap kepala keluarga menjadi teladan di rumahnya. Tuhan memberkati. Lord.